warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 1901414315 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran IPA SD. Tonton videonya sampai akhir ya. Yaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku tulis kalian. Nah, sebelum belajar, biar kita semangat dulu untuk memulai pelajarannya. Yuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu Garuda Pancasila. Ayo mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagaimana? Sekarang sudah semangat kan untuk memulai pelajarannya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk literasi, membaca pelajaran yang akan kita mulai nanti ya. Ya, Bu. Sekarang dibaca dari halaman 10 sampai halaman 20. Sambil Ibu absen ya. Hari ini hadir semua tidak? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rani, Bu. Rani kenapa ya? Sakit. Oh iya. Khairul Anam, Hadir. Anissa Asyatila. Hadir. Nah, berarti cuman Rani yang tidak hadir. Lanjut sekarang literasinya. Halaman 20. Nah, anak-anak, ada yang tahu kenapa Ibu bawa bola ini ke dalam kelas? Tidak, Bu. Nanti ini ada percobaan terkait dengan materi kita hari ini ya. Nanti ada prakteknya loh. Lanjutkan ya membacanya sampai Ibu bilang selesai. Materi kita hari ini tuh gaya dan gerak. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak dan
dari Gaya. ya. Nah, sekarang siapa yang tahu macam-macam gaya itu ada berapa? Tidak tahu. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya agar kalian paham. Macam-macam gaya yang pertama itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Seperti mendorong, menarik, atau mengangkat beban. Misalnya saat kita mendorongkan mobil yang mogok, gaya otot itu bergerak. Yang kedua itu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam ataupun besi seperti paku dan jarum. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Dibilang gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya saat kita mendorong kursi atau meja di lantai. Ada gaya gesek kan? Ada. Yang kelima, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat kita lihat buah yang sudah matang di pohon dan jatuh ke bawah karena pengaruh gaya tarik Bumi. Nah, sekarang gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik. Lagi, Tidak, Bu. yang selanjutnya yaitu gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet pegas yang lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Contoh lainnya juga busur panah yang bersifat lentur yang bisa menggerakkan anak panah. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan macam-macam dari gaya. Sekarang Ibu jelaskan macam-macam dari gerak. Yang pertama itu ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Yang kedua, gerak parabola. Gerak ini adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Sudah menjelaskan materi tadi, apa kalian mengetahui dalam kehidupan sehari-hari itu gaya dan gerak seperti apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, coba Anam. Contohnya saat kita menimba air di sumur menggunakan gaya otot. Gaya otot, ya betul sekali. Nah, pada saat menimba itu ada beban yang ditarik itu. Nah, di saat itu pun otot kita bergerak. Dahului lagi hubungan gaya dan gerak di lingkungan sekitar kita. Ibu akan jelaskan ya macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yaitu yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Siapa yang bisa memberikan contoh gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam? Saya.
Nah, sekarang ayo kita praktek agar kalian lebih memahami lagi tentang materi kita hari ini, yaitu gaya dan gerak. Sekarang berdiri. Nah, sekarang Ibu kasih bola ke Anam yang oper ke Ica. Ica yang tahan ya. Ulang beberapa kali. Ya, sudah, cukup. Nah, percobaan tadi yang kita lakukan. Sekarang Ibu minta pendapat dari materi yang kita pelajari hari ini tentang gerak dan gaya. Coba tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti baca pendapat tentang kita tadi. Ditanyakan yang tidak dimengerti ya tentang tugasnya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba baca pendapatnya tadi tentang percobaan kita. Nah, sekarang coba Anam pendapatnya dibaca. Gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak. Dan gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Kalau Ica pendapatnya? Gaya dapat mempengaruhi bola dalam diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Ya, sudah betul ya. Jadi, sekarang mengerti? Mengerti, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Itu tadi pendapat kalian itu sudah benar ya. Bola bisa bergerak dari diam menjadi bergerak. Sekarang Ibu memberikan tugas. Lengkapi tabel di bawah ini dengan menuliskan peristiwa yang melibatkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, peristiwa yang melibatkan gaya tarik. Tuliskan contohnya masing-masing 4. Yang kedua, peristiwa yang melibatkan gaya dorong. Tuliskan contohnya masing-masing 4. Sudah? Nah, dari materi yang kita pelajari tadi tentang gaya dan gerak, supaya kalian bisa mengingat lagi, coba siapa sekarang yang bisa memberikan satu contoh lagi tentang materi kita tadi? Saya, Bu. Ya. Sepeda motor yang direm akan berhenti. Kalau Anam? Saya juga, Bu. Sepeda yang dibelokkan akan berpindah arah sesuai penggayungnya. Ya. Jadi sekarang sudah mengerti kan? Ya, Bu. Nah, pelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa dikerja tugasnya tadi. Nanti Ibu akan periksa. Sekarang bereskan bukunya, lalu kita berdoa. Anam pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu. Terima kasih, itulah tadi video simulasi pembelajaran IPA SD yang saya buat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.